Pemirsa, jumlah anak yang menjadi korban pelecehan seorang wanita muda di Jambi bertambah. Polisi mendapati temuan baru tersebut usai olah TKP rumah pelaku. Tambah lagi, anak yang menjadi korban pelecehan NT, Mahmud atau Mamah Muda asal Jambi. Sedikitnya ada 6 anak baru yang ternyata juga menjadi korban. Temuan ini didapat setelah tim yang dipimpin Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, mengolah tempat kejadian perkara yang merupakan kediaman pelaku. Yang pertama, hari ini kita melaksanakan kegiatan olah TKP. Ya. Kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan di sini. Hari ini Subdit 4 bersama dengan Inavis juga melaksanakan kegiatan, dan kami sudah mendapatkan tambahan nama-nama korban yang berjumlah 6 orang dan direncanakan untuk pemeriksaan di minggu depan. Artinya sudah jadi 17 itu gimana, Pak? Ya, tambahan 6 ini akan kita lakukan pemeriksaan di minggu depan. Berarti total semua korban yang sudah kami dapatkan nama-namanya sebanyak 17 orang. Tapi pemeriksaannya 6 orang akan dilaksanakan minggu depan. Ada temuan lain lagi Pak di sini, Pak? Temuan lain belum ada. Nanti kami juga hasil dari olah TKP ini akan kami gelarkan terlebih dahulu di Mapolda. Kemudian nanti langkah ke depannya juga akan kami rencanakan, termasuk pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga pemeriksaan kejiwaan dari angka yang sudah kami keluarkan minggu depan. Di rumah NT yang berlokasi di Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi, polisi menemukan sebuah lubang yang diduga disiapkan NT untuk para korbannya. NT, wanita yang telah bersuami dan memiliki anak itu, diduga telah melecehkan belasan anak. Korbannya sebagian besar anak lelaki, sementara beberapa orang anak perempuan. Ibu rumah tangga yang memiliki usaha rental video game itu mencabuli dan melecehkan para korbannya dengan sejumlah modus. Korban anak lelaki dipaksa meraba-raba pelaku, sementara NT mencabuli mereka. Sedangkan korban anak perempuan disuruh mengintip NT dan suaminya berhubungan badan melalui lubang yang disiapkan NT. Menurut polisi, untuk memengaruhi para korbannya, NT mencekoki mereka dengan tontonan film porno. Ia kini sudah ditahan di Mapolda Jambi. NT masih menjalani pemeriksaan intensif karena polisi curiga masih ada korban lain. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Ya, apa yang membuat seorang ibu muda di Jambi berperilaku seksual menyimpang sehingga mengorbankan belasan anak? Kita akan berbincang dengan psikolog Analisa Widya Ningrum. Selamat siang, Mbak Analisa. Selamat siang semuanya. Ya, Mbak Analisa, apa sebenarnya yang membuat seorang ibu muda di Jambi ini tega melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak? Baik, sebelumnya saya mau disclaim dulu ya bahwa dalam kasus ini sebagai profesional psikolog saya tidak melakukan pemeriksaan psikologis terhadap NT, sehingga saya memberikan tanggapan secara umum dari kasus-kasus yang biasanya saya hadapi atau saya temukan ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat kasus ini serupa dengan kasus yang saya temui di lapangan, biasanya ke arah ada satu kecenderungan melakukan seksual secara berlebih. Kalau menurut DSM-5 ini adalah hypersexuality, di mana kriterianya meliputi yang pertama ada dorongan terus-menerus ingin melakukan hubungan seksual, kemudian perilaku dan pikiran-pikiran tentang seks terjadi karena pengalaman hidup sebelumnya yang menekan seperti trauma, dan kalau dia tidak melakukan hubungan seksual itu seperti kehilangan kendali diri gitu, bisa cemas, bisa anxiety, panik dan lain sebagainya, dan dia akan melakukan segala cara untuk memuaskan diri secara seksual. Ini kalau berdasarkan DSM-5 kriteria hypersexuality. Nah, apa sih yang menyebabkan kasus ini, apalagi NT ini adalah perempuan gitu ya? Saya biasanya menghadapi kasus yang serupa, kemungkinan yang pertama ada kecenderungan ke arah trauma. Jadi kalau tadi berdasarkan kriteria DSM-5, kriteria mengalami pengalaman hidup yang menekan sebelumnya, trauma ini membuat pada saat pelaku seksual harassment itu biasanya pada saat sebelumnya menjadi korban, pada saat menjadi korban itu mereka kehilangan kendali.
sehingga sexual activity tidak diinginkan oleh yang bersangkutan pada saat menjadi korban. Nah, pada saat trauma ini di bawah sadar membuat mereka ingin melakukan hal serupa, seperti mereka pengen membalikan peran. Saya nggak mau jadi korban, saya mau jadi pelaku. Nah, yang dicari adalah figur yang lemah, yaitu perempuan. Figur lemahnya adalah anak-anak dalam hal ini, ya, atau laki-laki kepada anak laki-laki atau kepada laki-laki yang lebih lemah. Itu yang menyebabkan kenapa ini perempuan muda gitu ya. Yang kedua alasannya adalah terkait dengan validasi. Jadi kecenderungan sexual harassment yang dilakukan atau penyimpangan seksual, kekerasan seksual karena penyimpangan, mereka mengasosiasikan cinta itu adalah sexual activity. Jadi pada saat tadi adanya dukungan atau ditunjukkan gitu ya dengan tidak pantas, itu untuk memenuhi kepuasan seksual mereka bahwa mereka diakui dengan cara yang tidak tepat. Dan yang terakhir adalah adanya addiction atau addictive itu seperti ketergantungan reaksi kimia di otak kita karena aktiviti seksual yang dilakukan yang tidak normal itu memberikan sebuah sensasi kesenangan yang membuat dopamin di otak itu terproduksi. Jadi kemungkinan ada 3 faktor itu dan kecenderungan arah ke kriterianya ke arah hypersexuality disorder tadi, begitu. Baik, nah kalau hypersexuality disorder ini kira-kira bisa bawaan atau memang tadi yang seperti disampaikan hanya karena terbentuk akibat trauma tertentu saja? Ya, ini multidimension ya Mbak, jadi banyak sekali faktornya. Pertama karena pengalaman hidup gitu, terus kemudian yang kedua faktor sosial, ya lingkungan sosial ini sangat mendukung sekali. Seperti apa ketika seseorang mendapatkan trauma, support system seperti apa yang membuat mereka tidak mengalami penyimpangan. Banyak korban-korban yang tidak menjadi pelaku, tapi sebagian besar pelaku biasanya adalah korban. Nah ini faktor keluarga, faktor, jadi bukan bawaan tapi faktor dari pengalaman hidup yang terbentuk, yang paling besar adalah bagaimana lingkungan yang ada di sekitar individu tersebut. Baik, nah ini kan korbannya anak-anak ya, maksudnya perempuan itu kan biasanya apalagi pelaku ini punya anak juga, seorang ibu, pasti kan biasanya belas kasihnya itu lebih besar begitu terhadap anak-anak, tapi justru dia malah mengincar anak-anak sebagai korbannya. Ini seperti apa Mbak analisa melihatnya? Ini sudut pandang saya sekali lagi menanggapi secara umum gitu ya. Kenapa perempuan tega melakukan hal seperti itu padahal punya peran-peran lain sebagai ibu dan lain sebagainya. Jadi pada saat traumatik atau pengalaman trauma ini dialami oleh individu secara umum, tidak hanya memandang perempuan atau laki-laki, itu ada di area gelombang otak yang tidak dia sadari. Jadi di bawah sadar dia tidak sadar dia itu seorang ibu dan perempuan. Gitu. Tapi pada saat beliau mengalami atau individu ini mengalami kesadaran di level yang lebih tinggi, nah ini berarti bukan trauma gitu. Jadi orang trauma itu memang di dalam pikiran bawah sadarnya dia tidak menyadari peran-peran di dalam dirinya, entah gender, entah ibu, entah apapun itu, karena sedang trauma tadi begitu. Baik, nah itu yang mungkin terjadi. Lalu dampaknya untuk para korban yang masih anak-anak ini biasanya seperti apa Mbak? Ya, ini yang harus lebih kita perhatikan ya. Dampak psikologis para korban ini, saya rasa yang pertama butuh mendapatkan pendampingan psikologis yang betul-betul tepat gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga mereka ini di bawah usia yang memang belum saatnya menerima stimulus yang mereka dapatkan dari kejadian tersebut. Jadi kalau kita lihat dampaknya beragam sekali, kemungkinan besarnya mereka menjadi seperti ketakutan terhadap pengalaman aktivitas seksual di kemudian hari, atau mungkin kecemasan, bahkan ke arah depresi. Ini dari kasus-kasus yang saya sering hadapi ya, korban-korban dari pelecehan seksual ini kalau tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang tepat, mereka bisa jadi akan menunjukkan beberapa gangguan-gangguan psikologis bahkan sampai di usia dewasa gitu. Dan jangan sampai nantinya ke depan mereka justru tadi menemukan otoritas dengan berperilaku sebagai yang sebaliknya saat mereka di usia dewasa begitu. Baik, artinya korban korban pelecehan ini berkemungkinan untuk menjadi pelaku pelecehan juga di kemudian hari. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun menghilangkan trauma pelecehan tersebut? Ya, tentu ada pendampingan psikologis seperti terapi, ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan ya oleh profesional. Saya sarankan oleh profesional seperti bagaimana pencegahan trauma di tahap pertama gitu ya. Mungkin bisa psikolog,
atau mungkin bisa support system keluarga yang harus menangani bagaimana pendampingan anak ini secara psikologis maupun secara fisik juga gitu ya. Karena biasanya karena psikologis jadi sulit makan, sulit tidur, itu beberapa kondisi-kondisi yang kemungkinan akan terjadi. Lalu yang kedua, edukasi dan juga pendidikan keluarga dan lingkungan sekitar, seperti nilai-nilai moral agama, kemudian pendidikan sekolah juga, dan bagaimana hubungan atau kualitas yang baik antara orang tua dengan anak supaya nanti ke depannya mereka bisa paham tidak semua pelaku jadi korban, tidak semua korban jadi pelaku dan sebaliknya. Tapi bagaimana moral itu bisa ditanamkan lebih kuat lagi dan pendampingan psikologis bisa diberikan optimal oleh keluarga dan lingkungan sekitar anak. Itu yang sepertinya harus kita lakukan. Baik, khususnya untuk keluarga nih, karena kalau kita lihat mungkin tidak semua orang tua bisa mendampingi anaknya dengan fasilitas ataupun psikolog begitu. Nah, kalau dari orang tua sendiri nih, dari lingkungan keluarga, apa nih mungkin lebih jelasnya lagi yang bisa kita lakukan untuk memulihkan trauma pelecehan tersebut? Ya, untuk memulihkan trauma memang tidak mudah ya Mbak, karena memang ini butuh waktu, butuh keseriusan, dan banyak sebenarnya crisis center yang ada di setiap kota yang bisa membantu menjadi support system untuk anak-anak para korban pelecehan seksual ini. Mungkin bisa dicari masing-masing gitu ya. Di situ juga banyak yang sifatnya sosial gitu ya, dan mungkin bisa jadi ini menjadi satu PR untuk kita semua masyarakat, untuk pemerintah setempat dalam memberikan penanganan ini untuk lebih serius gitu, karena bagaimanapun anak-anak ini kan masa depan bangsa kita gitu ya. Dan ini PR untuk kita juga, untuk saya sebagai orang tua juga, bagaimana kita bisa lebih memberikan edukasi kepada anak tentang sex education itu tidak melulu aktivitas seksual ya, tapi bagaimana anak kita menjaga dirinya di luar lingkungan rumah supaya mereka tidak menjadi korban di kemudian hari. Itu juga menjadi preventif untuk kita semua sebagai orang tua. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa Widianingrum selaku psikolog atas waktunya telah bergabung di Kabar Siang. Selamat siang Mbak Analisa.